Gino sengaja nih guys ya datang ke rumahnya Tias dengan menggandeng tangannya Abel. Nah, hubungan mereka yang semakin dekat otomatis membuat semua orang yang ada di rumah situ nih guys ya bertanya-tanya. Apalagi di situ Tias mempertanyakan kepada Abel. Jadi tadi izinnya itu keluar bersama dengan teman, ternyata temennya itu namanya adalah Gino. Apakah demikian? Nah, pertanyaan itu nih guys ya yang dilontarkan dari Tias kepada Abel membuat Abel bingung harus menjawab apa. Namun ternyata di situ juga nih guys ya ada Gino yang ternyata bukan memperkenalkan sebagai teman, melainkan dia itu justru malah bilang bahwa dia adalah pacarnya karena dia resmi baru pacaran dengan Abel semacam itu. Nah, semua orang di situ langsung melongo nih guys ya. Ketika mendengar pernyataan dari Gino yang menyatakan bahwa dia adalah pacarnya Abel nih guys ya. Dan di situ semua orang kurang suka ya. Ya, dan di situ juga nih guys ya. Tentu saja semua orang yang di situ nih guys ya melihat dan semua keluarganya Abel tentu saja dimintai restu nih guys, sengaja kedatangan Gino seperti itu. Namun tentu saja nih guys ya itu menimbulkan perdebatan semua orang yang ada di situ nih guys ya. Karena kita tahu semua bahwa memang masa lalunya Gino adalah mencintai Tias semacam itu. Dan otomatis di situ nih guys ya ada yang kurang suka, apalagi di situ nih guys ya Dian itu kurang suka dengan sikapnya Gino semacam itu yang pacaran dengan Abel. Apakah ada tujuan lain untuk mendekati Abel, berpacaran dengan Abel untuk mendapatkan cintanya Tias semacam itu? Bahkan di situ semua orang tentu saja melongo nih guys ya ketika Abel itu malah diantarkan pulang ya malam-malam bersama dengan Gino. Gino dengan merasa pedenya minta restu kepada Tias selaku kakaknya Abel dan juga di situ ada Ibu Yuni semacam itu. Namun tentu saja nih guys ya, di situ Dian tidak pernah tinggal diam atas apa yang dilakukan oleh Gino. Kalau misalkan di situ nih guys ya, Gino tetap nekat mendekati Tias dengan cara mendekati adiknya Abel, memanfaatkan Abel untuk bisa mendapatkan Tias, otomatis membuat Dian tidak akan pernah tinggal diam. Makanya di situ nih guys ya, Dian berusaha untuk mengajar Gino dan menggagalkan niat jahatnya Gino untuk bisa mendapatkan Tias. Kasihan Abel kalau dia itu jadi kambing hitam semacam itu nih guys, hanya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Nah, sementara Om Farhat ini nih guys ya sengaja menghubungi memberikan pesan kepada Tiara atau yang lain kepada Hani. Hani yang dikenal sebagai Tiara tersebut dulunya adalah simpanannya Om Farhat nih guys ya. Hani yang membawa sejumlah hartanya Gino tentu saja membuat Om Farhat harus berusaha untuk mencari di mana keberadaannya Hani. Dan ketika dia mendapatkan informasi mengenai nomor telepon dan lain-lain mengenai Hani, otomatis dia berusaha untuk menekan Hani guys. Agar tiara-tiaranya itu nih guys atau yang tak lain Hani itu berusaha untuk menemui. Karena jika dia tidak menemui tentu saja di situ nih guys ya, video mesumnya Hani atau Tiara tersebut itu akan di-upload di media gosip dan tentu saja di situ nih guys ya Om Farhat tidak pernah main-main dalam hal ini. Dia bisa melakukan apa saja dengan minta bantuan dengan membayar akun gosip ternama untuk mengupload videonya agar viral sehingga semua orang tahu bahwa Tiara bukanlah wanita yang baik-baik. Nah, di situ nih guys ya Om Farhat sengaja menunggu ya balasan pesan semacam itu. Karena jika dia benar-benar tidak membalas pesannya, otomatis di situ dia akan langsung meluncurkan apa yang dia mau dengan cara mengupload videonya dengan minta bantuan akun gosip semacam itu. Nah, kemudian nih guys yang ditunggu-tunggu itu datang, Tiara pun mulai menelpon Om Farhat. Dan Om Farhat itu nih guys ya, dengan merasa sangat yakin bahwa dia pasti akan menghubungi karena jika tidak dia akan mengupload video tersebut. Nah, sementara itu nih guys ya, Tiara itu berusaha baik kepada Om Farhat nih guys. Dia berusaha untuk minta maaf atas semua kejadian di masa lalu dan kejadian-kejadian baru-baru ini kalau misalkan dia membalas pesannya itu agak lama. Kenapa? Karena dia itu punya pekerjaan katanya. Karena hidup di Jakarta itu susah. Apapun yang diomongkan oleh Tiara tentu saja tidak dipercaya lagi oleh Om Farhat karena Om Farhat itu yakin bahwa dia itu punya keahlian dan di situ nih guys mengenai keahlian maksudnya itu apa? Membuat Tiara bertanya-tanya. Nah, kemudian di situ nih guys Om Farhat itu mengatakan dan juga menyindir Tiara bahwasannya memang di situ dia punya keahlian untuk menipu orang. Semacam itu dia punya daya tipu yang sangat tinggi
semacam itu. Namun untuk kedua kalinya nih guys ya, Om Farhat tidak akan pernah ketipu semacam itu. Nah, mengenai sindiran tersebut nih guys ya, di situ Tiara berusaha untuk meyakinkan dan tetap stay calm agar Om Farhat tidak salah pilih. Nah, dia memang akan berusaha untuk menghancurkan Om Farhat nih guys, namun dia juga kayak agak mikir semacam itu. Nah, ketika dia lagi mikir nih guys yang tidak menjawab pertanyaan dari Om Farhat, membuat Om Farhat ini mengetahui bahwa dia melakukan niat jahat semacam itu. Dia berpikir melakukan niat jahat untuk menyingkirkan Om Farhat semacam itu. Namun Om Farhat pun ya sengaja mengajak ketemuan kepada Tiara untuk membahas hal yang sangat penting yang urgent di restoran semacam itu. Dan jika Tiara itu datangnya telat 1 menit saja, otomatis video mesumnya tidak itu akan langsung dikirim ke ya akun gosip ternama untuk diupload semacam itu sehingga viral biar semua orang itu tahu niat jahatnya Tiara. Nah, Tiara pun tidak suka dengan ancamannya Om Farhat. Namun Om Farhat kali ini tidak pernah main-main karena dia merasa bahwa ini adalah hal yang paling tepat untuk melakukan hal tersebut, pengancaman kepada Tiara, karena ini bukan hanya ancaman namun ini juga tindakan karena ini adalah hal yang paling membahagiakan buat Om Farhat itu sendiri. Nah, mengenai sopir yang ada di rumahnya ya Madam Delina itu memang disuruh tuh ya untuk memata-matai kegiatan suaminya selama di kantor dan kegiatan di luar rumah semacam itu, apa yang dilakukan oleh suami, apakah mencurigakan. Dan di situ nih guys ya, dia menyamar sebagai detektif semacam itu. Nah, ketika dia sudah berada di depan kantornya, otomatis di situ Madam Delina berusaha untuk menelpon dan mengecek apakah dia sudah menjalankan misinya untuk memata-matai suaminya semacam itu. Dan karena memang ada telepon dari Madam Delina, langsung saja dia mengangkat semacam itu dan pertanyakan kepada Madam Delina untuk apa menelpon. Nah, kemudian Madam Delina itu sengaja bertanya bagaimana misinya, apakah sudah berhasil. Nah, kemudian di situ nih guys ya, sopir yang menjadi mata-mata suruhannya Madam Delina berusaha untuk mengungkapkan bahwa dia sudah menjalankan misinya. Dia saat ini ya sedang berada di depan kantornya dan dia melihat bahwa memang Om Farhat itu memang ya Pak Farhat itu memang berada di kantor dan semuanya aman terkendali. Namun di situ nih guys ya, ada beberapa kode. Misalkan dia mementionkan tentang kelinci 07. Maksudnya kelinci 07 apa? Itu adalah kode rahasia supaya tidak ketahuan semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, Madam Delina pada awalnya dia tidak menyadari maksudnya apa semacam itu. Namun itu sengaja dilakukan oleh sopirnya agar dia itu berhasil untuk memata-matai dan memberikan kabar semacam itu. Dan usai dia menelpon Madam Delina, dia berusaha untuk melanjutkan misinya. Tiba-tiba nih guys ya, ketika dia itu melihat dengan kaca pembesar, di depan dia kok sudah ada satpam perusahaan semacam itu. Dan satpam perusahaan itu nih guys ya, tiba-tiba muncul di depan dia dan menyatakan kepada orang suruhannya Madam Delina itu untuk segera pergi. Dia menganggap bahwa sopirnya atau orang detektif suruhannya Madam Delina itu adalah orang jahat atau maling semacam itu nih guys ya, untuk menyuruh dia segera pergi. Namun tentu saja dia tidak mau pergi karena dia punya misi untuk memata-matai suaminya Madam Delina semacam itu. Makanya dia mementionkan nama dia adalah suruhannya Madam Delina. Otomatis situ satpam tidak percaya karena dengan pakaian yang ia kenakan semacam itu detektif, malah dikiranya maling semacam itu. Makanya dia diusir dan dia tidak dipercayai. Nah, di situ nih guys ya, orang suruhannya Madam Delina bingung nih karena dia tidak boleh masuk kantor semacam itu. Di saat yang tepat pula ada Pak Farhat yang keluar nih guys, yang langsung menuju mobilnya. Dan ini kesempatan bagi orang suruhannya Madam Delina untuk ya keluar sekalian pula dan mengetahui di mana keberadaan Pak Farhat itu akan pergi semacam itu loh guys. Jadi dia itu berusaha untuk mencari kegiatannya Pak Farhat selama di luar, itu ketemuan dengan siapa saja semacam itu, agar di situ memang jelas bahwa di situ hubungannya Om Farhat yang selama ini agak renggang dengan istrinya, apakah memang dia selingkuh semacam itu. Dan selama perjalanan di situ nih guys ya, Tian bersama dengan Dian tentu saja itu mengalami kendala semacam itu. Ya, Dian itu bertanya kepada omnya, kenapa kok mobilnya seperti goyang-goyang semacam itu? Apakah ada sesuatu hal yang lain semacam itu? Makanya harus berhenti, katanya Dian, untuk diperiksa terlebih dahulu apakah ada ban bocor semacam itu. Walaupun istrinya sangat khawatir di saat hujan saat ini yang sangat deras, membuat istrinya itu ya untuk berhenti di tengah jalan, takutnya suaminya kehujanan sakit. Namun demi kebaikan di jalan, justru karena jalannya licin, makanya di situ membuat ya Dian itu berusaha ngomong kepada omnya untuk mengecek bagaimana mobilnya ada kendala atau tidak. Dan setelah dia keluar dan dicek, ternyata memang mobilnya itu nih guys ya, bannya itu bocor semacam itu. Dan kemudian dia guys ya, usaha menemui permasalahan tersebut, Tias itu berusaha tanya kepada Om
Erwin, bagaimana kondisi mobilnya, apakah baik-baik saja, dan kemudian diungkapkan bahwa bannya itu bocor, makanya ketika jalannya melewat-melewat seperti itu. Dan oleh karena itulah mereka itu harus bergegas dengan hujan-hujan supaya mereka itu jalannya baik-baik saja. Maka dari itu nih guys ya, mereka berusaha untuk memperbaiki bannya semacam itu. Dan untunglah di situ Om Erwin itu punya ban serep yang bisa dipasang menggantikan ban yang rusak. Dan tentu saja karena perhatian dari seorang istri yang sayang kepada Dean, membuat Tias ini berusaha peduli dan membawakan payung kepada dia. Karena walau bagaimanapun kalau misalkan suaminya itu sakit karena kehujanan, membuat dia tidak baik-baik saja dan khawatir semacam itu. Namun Dian itu merasa tidak apa-apa, justru yang dikhawatirkan adalah Tias karena kondisinya hamil semacam itu. Nah, sementara mereka mesra-mesraan, membuat Om Erwin itu juga berusaha ingin mencari perhatian kepada uminya yang dia cinta, yang tak lain adalah Yuni di situ nih guys ya. Dan di situ Yuni itu sebenarnya malas banget nih guys ya, di saat hujan-hujan seperti ini dia kok malah bisa romantisan atau ngegombal semacam itu. Lebih baik dia membenarkan mobilnya terlebih dahulu. Nah, sementara Abel nih guys yang memang baru bertemu dengan Gino di Taman Kencana nih guys ya. Memang di situ nih guys ya membuat dia itu ada di butik ya untuk ganti pakaian semacam itu. Dan tentunya di situ nih guys ya, usai mereka itu hujan-hujanan, mereka itu menyatakan cinta satu sama lain, apalagi Gino yang jatuh cinta kepada Abel. Nah, ketika di situ nih guys ya, Abel itu memakai baju, dan di situ nih guys ya ada yang berbeda dengan Abel. Nah, Abel merasa apakah bedanya dia tambah jelek semacam itu? Namun tidak, dia tambah cantik semacam itu. Dia sangat cantik semacam itu, membuat Abel merasa sangat suka dengan perkataan yang dilontarkan oleh Gino semacam itu loh guys. Dan tidak hanya itu nih guys ya, dia itu bahagia pastinya ya guys ya, karena mereka tuh merasa mereka saling mencintai ya. Gino mengungkapkan cinta, dan di situ juga nih guys ya momen dimana dia minta bantuan kepada karyawan butik tersebut untuk memfotokan mereka agar mereka itu punya foto bukti, maka mereka jadian, mereka happy bareng semacam itu. Nah, di situ nih guys ya mereka mulai untuk romantis semacam itu nih guys ya. Abel merasakan sensem karena dia berada di dekatnya Gino, karena dia tahu sendiri bahwa dia sangat mencintai Gino. Jika berada di depan Gino, dia sangat mencintai. Nah, di situ nih guys ya karyawan butiknya menyatakan bahwa mereka adalah romantis banget, hubungan mereka pasti baik-baik saja dan mereka itu pacaran ya semacam itu. Nah, di situ nih guys ya Gino juga mengungkapkan bahwa dia akan serius sampai ke jenjang pernikahan. Mengenai apa yang dilontarkan di depan Abel yang ada karyawan butik tersebut, membuat Abel merasa terpana, semakin jatuh cinta bahwa ternyata Mas Gino itu sudah memikirkan sampai segitunya, sampai ke jenjang pernikahan, membuat Abel tuh sangat suka semacam itu. Dan Abel pun merasa di atas angin nih guys ya. Ya walaupun di situ dia tidak tahu apakah benar Gino itu mencintai dia ataukah memang Gino itu mendekati dia hanya untuk bisa dekat dengan Tias dan mendapatkan Tias. Itu yang tidak diketahui dan disadari oleh Abel itu sendiri. Gino yang memberikan kata-kata mutiara percintaan membuat Abel semakin panas, membuat dia semakin cinta semacam itu. Pandangan Gino di depan Abel membuat dia luluh ya semacam itu. Nah, di situ nih guys ya, dengan bantuan Om Erwin otomatis membuat semua kerjaan menjadi lebih baik. Dan tentunya di situ nih guys ya ditunggu oleh istri tercintanya Dian yang berusaha untuk memayungi dia semacam itu. Namun Dian itu nih guys ya tidak menginginkan istrinya itu capek-capek. Di saat dia hamil, dia kehujanan, nanti yang sakit justru malah istrinya bukan suaminya. Kalau yang sakit adalah istrinya, maka di situ membuat Dian merasa sangat sedih nantinya semacam itu nih guys ya. Om Erwin itu merasa bahwa dia itu sebagai orang ketiga nih guys ya, kayak nyamuk semacam itu, karena mereka itu hubungannya lengket banget semacam itu, dan menyuruh mereka untuk segera masuk karena memang pembenaran mobil sudah selesai. Nah, mengenai Aura nih guys yang sedang main-main sendiri ini guys ya, dia sedang main-main nih dengan bonekanya semacam itu. Nah, ketika dia sedang main nih guys ya, dia melihat di situ ada mamanya yang mau keluar, dan maka dia berusaha untuk minta dan tanya kepada mamanya mau kemana, dan mamanya berusaha untuk menegaskan bahwa dia mau keluar semacam itu. Dan di situ Aura berkesempatan meminta mamanya untuk ingin ikut semacam itu ketika dia pergi. Nah, kemudian di situ nih guys ya, pada awalnya di situ Hani berusaha untuk menjelaskan kepada ayah dengan baik-baik bahwa dia tidak bisa mengajak anaknya. Namun ternyata Aura ini berusaha untuk merengek-rengek dan tetap pengen ikut.
Dia berusaha tetap pengen ikut mamanya pergi semacam itu. Namun sekali lagi di situ ditegaskan bahwa dia tidak bisa mengajak anaknya. Kenapa? Karena dia ada urusan yang sangat penting yang tidak bisa membawa anaknya begitu saja. Dan oleh karena itulah di situ yang membuat perdebatan antara Aura dengan mamanya semacam itu. Makanya di situ lagi dan lagi karena Aura itu merengek-rengek, kasihan banget Tias itu harus dijadikan kambing hitam. Dia merengek-rengek ini pasti adalah didikannya Tias semacam itu. Lagi dan lagi Han itu menyalahkan semua ya ulah anak dia itu kepada Tias. Padahal jelas-jelas anaknya kurang perhatian dan cinta dari mamanya itu sendiri. Dia malah asik dengan dunia dia pergi semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, anaknya Aura itu malah menangis semacam itu. Dan datanglah di situ omanya nih guys ya. Omanya itu bertanya, "Ada apa nih? Kenapa di situ Aura merengek-rengek?" Nah, di situ Hani justru malah menjelaskan bahwa ini semua dia merengek-rengek pengen ikut padahal dia ada kegiatan pergi. Ini pasti semua karena didikannya Yuni. Itulah mamanya Yuni semacam itu dan juga Kak Tia semacam itu. Lagi dan lagi keluarganya malah disalahkan. Padahal mereka itu jelas-jelas adalah salah. Malah menyalahkan orang lain, malah mengkambing hitamkan orang lain. Apalagi di situ nih guys ya, Wulan itu juga menyalahkan Yuni. Ya, di situ cucunya justru malah merengek-rengek seperti itu. Padahal Jasas pengen ikut. Nah kemudian di situ nih guys ya, Wulan berusaha tanya tuh kepada Hani, dia mau pergi kemana? Nggak mungkin dia menjelaskan dia mau ketemu Om Farhat. Dia itu menjelaskan bahwa dia itu pengen menemui temannya karena dia pengen konsultasi. Konsultasi apa? Mengenai hubungan perceraian dia semacam itu. Jangan sampai hak asuh anaknya jatuh ke tangan dia semacam itu. Nah mengenai Tias itu sendiri nih guys ya, dia itu merasa sangat sedih. Di satu sisi dia itu sempat ya mimpi buruk terkait adiknya Hani jika memang di situ Tias itu jatuh cinta dan bersama dengan Dian. Maka hubungan adiknya itu malah justru pengen mengakhiri hidup dia sendiri semacam itu. Di dalam mimpinya di situ dia justru malah menembakkan kepala Hani sendiri semacam itu. Dan Hani yang di luar kepala melakukan berbagai banyak kegiatan untuk menghancurkan hubungan Dian dan juga Tias, membuat Tias itu bingung. Di satu sisi dia itu kasihan dengan Hani, namun di satu sisi dia itu juga mikirin Dian karena dia tidak mau meninggalkan Dian. Kasihan Dian kalau Dian itu harus jadi korbannya Hani terus ya. Dan selama perjalanan tadi dia juga menegaskan bahwa memang selayaknya di situ nih guys ya, dia tidak perlu mikirin adiknya karena nggak mungkin juga Hani itu nekat untuk mengakhiri hidup dia sendiri semacam itu. Di situ dia terus mikirin sambil dia sisiran nih guys, sambil dia itu lagi berdandan atau make up, dia itu mikirin adiknya nih guys ya. Namun di satu sisi dia berusaha untuk kuat. Kenapa? Atas janin bayi dia semacam itu. Dia sedang hamil. Dia butuh sosok seorang ayah semacam itu. Anaknya butuh sosok seorang ayah Dian juga. Dan sambil ya dia melihat anaknya, mengelus-ngelus anaknya semacam itu, membuat dia itu berusaha untuk menguatkan diri bahwa hubungan dia dengan Dian harus tetap kuat, harus tetap bersatu selama itu. Jadi di situ nih guys ya, dia berusaha untuk stay strong. Nah ketika dia berdandan nih guys ya, tanpa disadari bahwa di belakang dia ada suaminya. Suami dia yang melihat dia itu berdandan cantik semacam itu yang membuat dia semakin terpana. Dan kemudian di situ dia berusaha untuk menghampiri. Nah di situ bertanya kepada Tias, kenapa dia dandan cantik banget? Kira-kira dia mau pergi kemana? Apa yang buat dia itu berdandan semacam itu? Nanti kalau misalkan dilirik orang gimana? Nah kemudian di situ Tias mengungkapkan bahwa memang siapa yang bakal melirik? Menurut dia di situ kan ada laki-laki, yang lain adalah Om Erwin juga. Nah di situ nih guys ya, lagi dan lagi nih guys ya, pikirannya Dian itu kemana-mana. Masa iya Om Erwin mendekati dia? Kan nggak mungkin juga nih guys ya. Namun di situ nih guys ya, karena memang dia tampil cantik, dia harus selalu tetap bertampilan cantik, bermake up hanya di depan Dian saja. Nanti Dian akan cemburu. Nah di situ nih guys ya, dia berusaha untuk mengungkapkan kenapa harus cemburu. Dia kan dandan cantik hanya untuk suaminya semacam itu. Kenapa dia harus cemburu nih guys? Nah membuat suaminya semakin bertanya untuk mengulangi apa yang dia lontarkan tadi semacam itu sebelum dia main pergi begitu saja. Nah di situ nih guys ya, ada Tias yang berpura-pura nih guys, lupa dengan apa yang dia baru saja ucapkan semacam itu. Emang dia mau ngucapin apa semacam itu, dia sok-sok lupa semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, dia berusaha untuk mengingatkan yang baru saja dia ucapkan tadi loh semacam itu, bahwa dia itu dandan hanya untuk suaminya tercinta semacam itu. Membuat Dian ini merasa sangat senang, merasa sangat kesengsem atas ucapan yang dilontarkan oleh istrinya semacam itu. Nah mengenai hubungan mereka yang semakin mesra, otomatis membuat Om Erwin ini semakin cemburu karena sampai saat ini juga nih guys ya, dia juga pengen mesra-mesraan dengan ibunya Tias yang bernama Yuni. Namun sayangnya dia belum bisa
mendapatkan Yuni sepenuhnya semacam itu. Makanya dia itu cemburu nih guys, yang melihat kemesraan mereka berdua. Tiba-tiba ada Yuni nih guys yang membawakan wedang jahe untuk Erwin semacam itu, karena dia tahu bahwa memang tadi kan baru hujan-hujanan, nanti kalau tidak dibuatkan yang hangat-hangat seperti wedang jahe hangat akan membuat dia itu pastinya sakit. Dan di situ nih guys ya, Om Erwin senang karena buatannya itu pasti rasanya enak sekali semacam itu. Lagi-lagi mendapatkan gombal, Om Yuni ini merasa kurang suka dengan gombalannya, padahal dia itu kan sakit. Makanya dia diberikan wedang jahe agar membuat badan dia itu hangat semacam itu. Kok malah dia itu malah memberikan gombalan. Yuni kurang suka digombalin nih guys ya. Namun gombalan itu hanya memang sengaja dilakukan oleh Erwin supaya bisa mendapatkan hatinya Yuni. Namun Yuni mungkin kurang peka semacam itu, dan di situ nih guys ya, dia tetap mengejar cintanya mamanya Tias, Yuni semacam itu. Makanya dia memberikan gombalan-gombalan semacam itu. Yuni pun memang tidak mudah untuk lepak-lepak ya guys ya, untuk terpana begitu saja dengan gombalannya Erwin semacam itu. Apalagi ya di usia dia sekarang saat ini, gombalan-gombalan itu bagaikan kayak anak muda semacam itu. Jadi kurang pas selaku Om Erwin itu memberikan gombalan, apalagi memang seharusnya dia itu lebih sadar semacam itu. Namun apapun tetap akan dilakukan oleh Erwin untuk bisa mendapatkan cintanya Yuni semacam itu. Gombalan itu hanyalah satu dari sekian yang bisa ia lakukan untuk bisa mengejar cintanya Yuni. Makanya Yuni itu sampai pusing nih guys ya, mengelus kepala dia semacam itu dengan sikapnya Erwin yang berlebihan semacam itu. Ya, namun di situ juga nih guys ya, apapun akan dilakukan oleh ya Erwin untuk mendapatkan dia. Nah, sementara di kamar itu ada Tias dan juga suaminya Dian semacam itu nih guys ya. Mereka tuh sebenarnya sangat romantis semacam itu nih guys ya. Namun di situ nih guys ya, mereka juga menyadari bahwa mereka itu mencintai satu sama lain, dan Tias itu tidak akan pernah meninggalkan Dian karena dia menyadari bahwa wanita yang berdiri di depan dia itu sangat mencintai dia. Ada anak dia juga yang akan lahir. Nah di situ nih guys, pipinya justru malah dibuat seperti itu yang membuat dia merasa sangat terpana. Namun di satu sisi dia mau keluar nih guys semacam itu. Namun suaminya dia sengaja melakukan hal itu nih guys ya, karena memang dia kesengsem sama istrinya tercinta, bahwa dia baru menyadari bahwa ada wanita yang sangat cantik peduli dengan suaminya Dian, tidak seperti Hani semacam itu. Makanya Dian itu jauh lebih romantis ya ketika bersama dengan Tias, bukan bersama dengan Hani.